Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 20 November 2024. Dan saya dalam firman Tuhan mau baca 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Yang datang mau baca beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat yang ke-21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Di firman Tuhan membaca 1 ya, ayat yang pertama. Penglihatan membaca mengenai firman Tuhan Allah tentang Edom. Jadi tentang Edom Bapak Saudara. Penglihatan Obaja tentang Edom. Ya. Beginilah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada Obaja. Tuhan pakai Obaja ini Bapak Saudara. Ya. Khususnya di Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Ya. Jadi suatu kabar didengar dari Tuhan. Kabarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita patut bersyukur Bapak Saudara. Saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa kabarkan firman Tuhan. Baik di Mesega, di WhatsApp, di kontinjen hamba Tuhan. Ya. Harus dilakukan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, kesempatan datang sekali Bapak Saudara. Ya, jangan sia-siakan kesempatan itu. Menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Ya. Firman Tuhan berkuasa. Ya. Kalau kita ada uang, ada barang. Ya. Ini soal jasmaninya. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada mobil. Ada uang, ada harta. Ya. Tetapi kalau kita ada firman, ada kuasa. Ya. Jadi firman Tuhan berkuasa Bapak Saudara. Ya, di surga dan di bumi. Ya, utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ya, jadi di tengah-tengah bangsa. Ya, bangunlah. Ya, membangun tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah, Baitul Qudus. Ya, bangun ya. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita gereja. Ada waktu juga kita baca Alkitab. Ya. Puji Tuhan, ya, saya hari ini mulai lagi dari Kejadian, start lagi dari awal. Ya, yaitu di Rabu 20 November 2024. Saya mulai lagi dari Kejadian. Ya, kemarin 18 hari selesai Bapak Saudara. Baca Kejadian sampai tamat sudah. Ya, tentu saya bersyukur. Tapi Ibu juga harus baca juga, jangan diam-diam saja. Ya, saya pernah nanya anak-anak Tuhan, ya, setahun baru selesai baca Pak. Ya, setahun lama, ya. Lebih cepat lebih bagus. Ya Bapak Saudara. Ya. Kemarin saya duduk-duduk, ya, ada ibu-ibu kerja ya. Bukan anak Tuhan orang ya Hindu, Bali Hindu ya, agamanya Hindu. Ya, bekerja pulang saya langsung saya kasih firman. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17 saya suruh baca. Pak, saya merinding Pak. Ya, firman Tuhan berkuasa. Ibu merinding, ibu di jamaah Tuhan Roh Kudus. Jadi Roma 10 ayat 17 dia baca. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan tentu iman timbul. Tidak mungkin mati Bapak Saudara. Mendengar, melakukan. Hidup iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita baca di Obaja 1 ayat yang ke-4.
Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi walaupun kita terbang tinggi, sombong, ya, lupa Tuhan, ya, Tuhan akan menurunkan kita supaya tobat. Jadi ini ciri-ciri orang yang menganggap dirinya hebat. Ya. Jadi Tuhan kasih contoh burung Raja Wali terbang tinggi, ya. Orang yang suka cerita tinggi diri, ya, Tuhan akan menurunkannya, diturunkan kembali ke nol lagi. Ya, jadi usaha dari awal lagi ceritanya. Ya, lama lagi prosesnya. Ya, lebih bagus santai-santai tapi pasti, hidup sederhana tapi pasti. Ya, hidup berkecukupan, secukup adanya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Matius 6 ayat 34. Ya. Pasti Tuhan sediain. Ya. Jangan merasa diri kita hebat, tinggi, ya, akhirnya diturunkan Tuhan. Ya, susah payah jadi payah, sia-sia. Ya, karena menduakan hati Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, Bapak. Ada Roh Kudus yang bekerja, ya, yang mengajari kita. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin saya bicara firman Tuhan di depan Bapak Saudara. Ya, lewat YouTube ini tidak mungkin. Ya, karena ada Roh Kudus maka firman Tuhan disampaikan. Ya, Bapak Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu boleh like, subscribe, di-share kepada anak-anak Tuhan yang lain dan yang bukan anak Tuhan juga, ya, supaya diberkati. Ya. Hidup sudah saling memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita dengan cara yang berbeda-beda. Ya, itu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Ya. Tuhan kasih kita nafas saja, mujizat, sehat selalu. Saya mendoakan orang sakit, kebanyakan saya suruh baca firman, bukan tidak mau doa, ya, supaya dia mengerti kuasa Tuhan. Ya, Bapak saya. Ya, kalau anak-anak kecil saya cepat sekali doanya. Anak-anak kecil dia sakit, saya langsung doa, tidak tanggung-tanggung. Dan itu sudah terbukti, saudara. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma hanya alatnya saja, dipakai saja dan dipilih. Ya. Kemudian di ayat, membaca satu ayat yang ke-12, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Di hari Tuhan semakin dekat, Bapak Saudara, makin dekat hari Tuhan. Jadi apa yang kita perbuat menimpa kembali diri kita, kesalahan kita. Iya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, darah ganti darah. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi apa yang kita perbuat menimpa kembali diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik, ya bagus itu. Tetapi kalau kita berbuat jahat, ya menimpa kembali diri kita sendiri. Ya sudah pasti itu, tidak mungkin tidak pasti. Karena yang bicara ini adalah firman Tuhan, bukan saya. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Yohanes 1 ayat yang ke-21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Jadi Tuhan mempunyai kerajaan. Hanya Tuhan lain mempunyai kerajaan, saudara. Ya. Di surga dan ya ada penghukuman. Ya. Menghukumkan pegunungan Esau. Jadi Esau juga ya kena juga penghukuman itu. Karena melawan, ya Bapak Saudara. Ya. Semakin melawan, semakin ada penghukuman. Lebih bagus kita jangan melawan,
bertolak belakang dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan mujizat. Ya, itu mujizat juga, berdoa, bersyukur, gereja, ya, baca Alkitab, mujizat itu. Ya, doa orang benar yang yakin besar, yang yakin dan besar iman, penyakit sembuh. Ya, jadi lakukan itu setiap hari. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Rabu 20 November 2004 di Obaja 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.